Kita ganti aja ya, supaya ada spasi. Kita lihat. Nah, max itemnya 12 yang masuk, fitness value-nya sekian. Nah, not fit karena dia lebih dari budget 250.000. Ini not fit juga. Nah, ini fit ya, 8 item maksimal dan dia fit gitu ya. Sobat Informatika, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana dan apa itu populasi. Kita sudah coba simulasikan menggunakan Excel dan juga kita sudah coding menggunakan PHP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi fitness. Sebagaimana kita ketahui, populasi berisi individu-individu yang tinggal dalam suatu lingkungan tertentu. Sebagai kumpulan makhluk hidup, maka makhluk hidup tentu memiliki kualitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nilai kualitas dari setiap individu juga berbeda-beda tergantung jenis makhluk hidup tersebut. Misalnya saja kera atau monyet, bisa saja kualitasnya adalah dengan diukur dari seberapa jauh dia bisa melompat antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Jerapah bisa saja ukuran kualitasnya berdasarkan seberapa tinggi atau panjang leher yang ia miliki. Burung bisa saja dari seberapa lama dia bisa terbang. Dan manusia tentu saja berdasarkan IQ atau IPK. Semuanya itu merupakan ukuran suatu kualitas makhluk hidup atau individu. Di dalam algoritma genetika, ukuran kualitas suatu individu disebut nilai fitness yang dihasilkan dari fungsi fitness. Selain fungsi fitness, biasanya Anda akan ketemu dengan dua istilah lain, yaitu fungsi kualitas atau fungsi objektif. Namun, semuanya adalah merujuk pada hal yang sama, yaitu ukuran suatu kualitas individu. Jadi jangan keliru dan jangan bingung ya. Sebagai konsepsi bersama, maka khusus di seri video kita ini, saya akan menggunakan istilah fungsi fitness. Sehingga ketika kita melihat suatu populasi di dalam algoritma genetika, maka akan berisi individu-individu yang diwakilkan oleh suatu kromosom yang memiliki nilai fitness yang berbeda-beda. Nah, ketika kita balik ke studi kasus kita, yaitu parcel lebaran, berarti individu itu adalah satu paket parcel. Suatu parcel yang berkualitas adalah yang memiliki item produk paling banyak dan juga biaya dari parcel tersebut kurang dari atau sama dengan budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun perlu saya tambahkan sedikit di sini, biasanya kalau di knapsack problem konvensional yang dimaksimalkan adalah value-nya. Di dalam kasus parcel kita sama, kita maksimalkan value juga, namun bedanya value kita buat rata yaitu sama, nilainya 1. Karena di kasus kita value-nya nilainya 1 atau sama, maka kita sebut ya memaksimalkan jumlah item produk yang bisa masuk ke dalam parcel. Dengan demikian selanjutnya kita bisa buat definisi sementara pula bahwa suatu individu yang berkualitas tinggi adalah di mana nilai fitness-nya paling besar dan juga biayanya paling mendekati budget. Sebaliknya individu yang kualitasnya rendah adalah yang nilai fitness-nya paling rendah dan juga paling jauh dari budget. Dengan demikian kita bisa buat model matematisnya seperti berikut. Ada sebanyak n item produk, di mana item produk tersebut terdiri dari himpunan item 1 sampai ke n. Tugas algoritma genetika adalah memaksimalkan jumlah item produk yang bisa masuk ke dalam parcel, hasil perkalian dari VI dan XI, di mana I adalah 1 sampai dengan ke n. Dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagai berikut. Jumlah dari perkalian antara PI dan XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N kurang dari sama dengan T dan XI adalah anggota himpunan dari 0 dan 1. Dengan N adalah banyaknya item, N terdiri dari himpunan item dari 1 hingga ke N. VI adalah value item ke I. XI adalah variabel keputusan dalam bentuk biner. PI adalah harga item ke I. Dan T adalah biaya maksimum atau budget. Nah, setelah kita buat model matematisnya, maka kita coba simulasikan. Menghitungnya secara manual menggunakan Excel. Let's go. Baik, kembali ke laptop ya, ke Excel lebih tepatnya. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana model matematis dari nilai fitness. Nah, kita coba ya, hitung secara manual. Oke. Di video kemarin saya sudah juga tuliskan dan buatkan Excel-nya ya, dan saya buat perubahan sedikit kalau Anda menyimak ya. Kalau Anda punya file Excel-nya,
atau Anda tonton video sebelumnya, di sini saya sudah tambahkan variabel keputusannya, ya, yaitu x, ya. xi, masih ingat ya tadi ya, xi. Nah, di sini berarti Citato x1, Sosro x2, Botan Makarel x3, Pongguan x4, dan UHT x5. Nah, ya, ini. Nanti inilah yang menjadi variabel keputusan biner. Nilainya di mana? Nah, ini nanti di sini. Ya. Kemudian seperti di landasan teori tadi yang sudah saya jelaskan, di setiap variabel keputusan akan memiliki dua nilai, yaitu V atau value, ya. Kemudian P itu price atau harga. Jadi V1, V2, V3, V4 dan V5. P1, P2 hingga P5. Ya. Di setiap variabel keputusan. Atau di setiap game, ya. Kalau masih ingat ya, di setiap game. Nah, V1 seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk studi kasus parcel ini semua value dianggap sama, itu 1, 1, 1, 1, 1. Saya ulangi lagi, kalau di knapsack problem konvensional itu nilainya berbeda-beda. Kalau Anda lihat tas itu kan isinya ada kamera, ada laptop, nah itu value-nya beda-beda. Nah, kita coba yang berbeda sedikit ya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu di video sebelumnya kita sudah buat populasi sebanyak 7 individu, ya. Kemudian hasil acaknya, nah, ya, dan pembuatan populasi awalnya menghasilkan nilai acak seperti ini, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan pertama kali? Banyaknya item, ya, n tadi ya, yaitu sebanyak 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itemnya ya. Kemudian T kita definisikan dulu di awal, yaitu biaya maksimum, atau budget. Nah, 150.000, artinya harga parcel ini adalah 150.000 maksimal. Jadi di bawah itu boleh, di luar itu jangan. Nah, dari situ kita coba hitung. Nah, yang dimaksimalkan tadi ya. Jadi maksimalkan berapa jumlah item yang bisa masuk. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, saya ulangi aja. Running. Nah, kita acak ulang lagi. Nilai maksimumnya ternyata ada 2 kromosom atau individu, yaitu individu kedua dan individu ke-5 maksimal itu. Ada 4 item. Nah, kita lihat apakah dia fitness, ya, masuk kriteria berkualitas gitu ya. Ingat, kriteria berkualitas adalah yang paling mendekati dengan budget atau T tadi. Nah, kita lihat mulai dari individu ke-6, mulai dari individu ke-5 yaitu 157. Wah, ini melebihi budget, berarti not fit. Nah, gitu ya. Kemudian yang individu kedua, kita lihat 148.700, maksimal banget ya, hampir sama. Sehingga dia fit. Nah, itu artinya kita bisa lihat di sini, yang fit ada 6 individu, yang tidak fit ada 1. Nah, mana yang kita pilih? Ya, tentu saja yang paling besar, yang fit dan paling besar, yaitu individu kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa individu kedua ini adalah individu yang paling berkualitas. Ya. Jadi sobat informatika sekalian, sekali lagi saya ulangi. Jadi individu berkualitas adalah individu yang kedua. Mengapa? Karena dia yang paling banyak, maksimal ya, jumlah item yang masuk dalam parcel, dan juga dia fit. Artinya kurang dari atau sama dengan T atau budget. Dan hampir mendekati budget. Ya. Nah, kita lihat. Jadi produk apa yang bisa diambil? Individu kedua. Dengan kata lain, ini parcel kedua. Nah, itu parcel kedua. Citato, Teh Sosro Kota, Kongguan, dan UHT. Wah, mantap toh. Hampir semua yang masuk. Nah, demikianlah simulasi manual kita dengan menggunakan Excel. Selanjutnya, langkah berikutnya kita coba coding menggunakan PHP ya. Check it out. Let's go. Oke, sekarang kita akan mulai coding ya. Kita akan lanjutkan codingan dari yang sudah kita buat kemarin.
yaitu mengenerate populasi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, dan target kita adalah seperti yang di Excel ya. Target kita pada video ini kita bisa membuat seperti yang pada di Excel ini. Setelah populasi dibuat, kemudian kita akan menghitung nilai berapa jumlah item yang dimasukkan ke dalam parcel atau individu ini yang terpilih ya, atau item yang terpilih, kemudian fitness dan nilai fitness dan statusnya fitness atau tidak. Itu target kita. Baik, kita mulai ya. Jadi pertama kali yang perlu kita lakukan adalah apa? Menyeleksi item-item yang terpilih ya, atau gen-gen yang terpilih yang bernilai 1, 1, 1, 1. Baik, kita buka lagi codingannya yang kemarin. Namun sebelumnya untuk merapikan codingan kita ya, saya akan mencoba membenahi dulu beberapa saya akan mencoba membenahi dulu beberapa codingan ya supaya lebih rapi. Misalnya yang pertama, kan kemarin kita mendeklarasikan parameternya dalam sebuah array ya. Nah, untuk lebih enak dan rapi, kita buat dalam kelas tersendiri ya. Jadi kita buat dalam kelas tersendiri dan kita buat sebagai konstan variabel-variabelnya. Jadi kita buat misalnya kelas parameters ya. Di dalamnya ada, nah, kita copy paste saja, dan kita buat penyesuaian, itu const file name ya, sama dengan nama filenya products itu koma. Kemudian const columns ya, constanta columns sama dengan array item dan price ya. Kemudian konstanta population size. Ini sudah kita pakai di video sebelumnya, menggenerate populasi dengan 10 gitu enggak ya. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa menambahkan konstanta atau variabel lain sesuai kebutuhan. Oke, yang kedua ya. Dengan begitu, ketika kita sudah mengubah parameternya dalam sebuah kelas dan dalam bentuk konstanta di setiap variabelnya atau parameternya, maka kita perlu untuk menyesuaikan parameter-parameter di setiap metode ya, atau function yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, seperti ini, kolom ini kan merujuk pada parameter, sehingga kita akan sesuaikan, berarti parameters file kita hapus saja. Kemudian nah ini karena ini merujuk pada parameter columns, maka kita panggil saja langsung parameters ya, columns ya, seperti itu. Kemudian kita cari lagi, nah ini file name ya. file name sama, yaitu parameters file name ya. Ini juga kita hapus. Ini juga kita panggil lagi parameters column ya, parameters columns. Oh, karena ini tidak perlu dideklarasikan di sini ya, tinggal panggil di sini ya. Ya, itu nggak perlu. Nah, ini juga intinya tidak perlu kita pakai ya. Kita ganti saja langsung return. Nah, karena yang diharapkan kan koleksi list of produknya kan. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini parameter kita hapus. Kemudian kita coba refactor kelas population generator ini ya.
Coba kita ingat bahwa populasi itu terdiri dari individu ya. Nah, kita coba buat kelas tersendiri, yaitu kelas individu. Ya. Nah, di dalam individu ini nanti kan ada individu yang dibuat secara acak, random ya, karena untuk inisialisasi populasi, dan kemudian nanti ada individu yang dibuat dari hasil mutasi, seleksi, dan selanjutnya nanti itu. Nah, karena di awal kita akan menggenerate secara random individu dan populasinya, maka kita buat dulu fungsi untuk membuat random individu atau individu random. Ya. Kemudian kita akan generate sebanyak berapa jumlah gennya. Ya enggak? Berapa jumlah gennya? Dari mana jumlah gen? Yaitu didapat dari jumlah item product. Nah, di sini. Sehingga kita perlu tahu berapa jumlah gennya tersebut. Kalau sebelumnya di sini, ya, product parameter, kita coba buat khusus ya, supaya nanti suatu saat bisa dipakai kapan saja. Kita buat juga function hitung number of gen. Nah, ya. Kemudian kita instance dari katalog, new katalog, kita return dengan menghitung katalog produk. Nah, gitu ya. Nah, ini kita udah dapat. Coba kita jalankan dulu. Individu ya, kita coba jalankan individu. Kita tutup dulu. Hitung number gen. Kita coba jalankan. Oke, belum muncul. Kita lihat dulu. Oh iya, kita salah panggil functionnya. Mestinya create. Kita jalankan. Nah, ya, keluar ya. 22. Oke, kita sesuai dengan dataset kita memang jumlah produknya adalah sebanyak jumlah itemnya sebanyak 22. Oke. Selanjutnya ini masih dalam rangka refaktor dulu ya, kita perbaiki, kita rapikan. Kita lanjutkan di sini untuk menggenerate random individu. For i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan this count number gen dikurangi 1 ya. Ya. Kemudian kita mulai bangkitkan populasi secara random. Return ya, ini singkatan return standar saya dalam ngoding ya. Kalau untuk nilai variabel memang khusus mereturn ya udah saya buat return aja. Itu pasti untuk di return. Random antara 0 sampai 1. Kemudian kita return. Ya, kita coba jalankan kembali. Masih belum jalan. Kita cek kembali. Kita lihat kenapa belum jalan. Oh iya, kita belum mencetak ya. Oke, kita cetak di sini saja. Kita jalankan coba. Nah, ya. Sudah keluar satu individu ya. Karena sesuai dengan fungsi yang kita buat, yaitu untuk membuat satu individu. Baik. Berarti udah bisa ya. Terus di sini individu secara random.
Langkah berikutnya adalah kita lanjutkan, berarti untuk mengenerate population. Kita masih dalam rangka refaktor dulu ya. Berarti ini sudah tidak perlu ya, karena sudah create individu sudah dibuat di atas, kelas individu, namanya pun kita ganti coba ya, population. Sekarang kita create population ya. Nah, sambil kita ganti parameternya, sudah tidak dipakai seperti ini, kita tinggal panggil saja. Oke, kita buat populasi random ya, create random population ya, karena masih untuk keperluan random. I sama dengan 0, sama dengan I kurang dari sama dengan apa? Jumlah populasi ya. Sudah kita definisikan di parameters population size ya. Kemudian kita panggil individunya list. So, sebelum kita instan dulu ya, individu new individu ya, kita panggil individu create create random individu. Kemudian kita coba running dulu, oke? Jadi kita sudah ke population, oke? Kita tutup dulu. Sekarang kita ke population. Nah, ini sudah ada. Kita buka kembali. Ganti population ya, initial population. Create random population. Kita lihat apakah ada print. Nah, udah ada ya. Kita coba pakai sini aja dulu untuk print error-nya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ya. Sudah terbentuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11. Sedangkan kalau 10 itu berarti ditambah 0 jadi 11, ada 0 sampai 10 berarti ada 11 ya. Kita ubah sedikit di sini. Nah, ini ya, kita coba ubah dikit di sini, min 1 ya, supaya dia jangan 11, berarti benar-benar 10. Kita jalanin lagi ya. Oke, kita sudah hasil membuat populasi seperti minggu kemarin, tapi sudah codingannya sudah kita rapikan. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk menyeleksi ya, item-item atau gen-gen mana saja yang akan dimasukkan ke dalam parcel, oke? Jadi secara teknis tentu saja kita mau memilih hanya gen yang bernilai 1 karena itu yang terpilih ya. Baik, oleh karena itu kita coba buat kelas baru ya, kelas fitness ya, kelas fitness karena fitness itu tentu saja dimulai dengan menyeleksi, memilih item gitu ya. Kita buat function selecting item. Oke. Ya, selecting item. Dari mana? Tentu saja dari individu ya, nanti ya. Kemudian kita instan dulu katalog, new katalog. Kita akan membaca satu persatu gen dari individu. Nah, untuk itu kita perlu membaca populasi yang kita buat tadi ya, nggak? Populasi dan individu di dalamnya. Nah, bagaimana ini kira-kira caranya? Kita buat fungsi lain yaitu function fitness evaluation atau evaluating fitness. Atau nggak apa, tetap aja fitness evaluation. Nah, di sini ya.
Kita instan dulu katalog. Nah, di sini ada selecting item, ada fitness evaluation ya. Kita di sini fitness evaluation kita akan membaca populasi dulu. Tapi populasi itu kan ada dua macam nanti. Populasi dari random ya, atau dari bukan random, yaitu dari mutasi dan sejenisnya. Sehingga kita panggil di sini aja dulu. Nah, kita lakukan fitness evaluation, kita panggil di sini. Nah, ya. Karena dia berasal dari populasi awal karena random. Nah, di sini kita udah dapat populasinya sehingga ya, jadi dari populasi manapun dia akan sama treatmentnya. Nah, selanjutnya kita bisa baca populasinya for each population as list of individu key ya, key-nya, kemudian list of individu. Oke, berarti kita akan membaca setiap individu ya, setiap individu. Kita print dulu supaya enak, supaya tahu individu. Kemudian yang kita baca list of individu key, dan kita BR. Oke, kita coba dulu untuk di print ya, di print. Kita tutup, kita coba print mana hasilnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Undefined variable initial population. Undefined variable initial population. Oh iya, sorry. Ini ketutup. Ini ada yang di print tadi. Nah ini. Oke, ini kita hapus aja. Ini kita tutup dulu. Oh iya. Kita belum memberikan nama variabelnya di sini. Ini sih ya, population. Ya, kita coba kembali. Oh, mungkin karena namanya sama ya. Kita coba population saja. Masih error. Saudara-saudara, kita coba dulu. Ini ada kosong ya. Coba kita print R di sini. Population. Oke, ini kan kita belum return ya. Ya, kita belum return. Masalahnya di sini. Nih ya. Kita coba lagi, mestinya ini bisa. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yang tadi, fitness tadi ya. Ini sudah oke, berarti ini sudah oke. Kita coba print, oke. Tujuannya tadi kan mau nge-print. Nah, ini maksud saya. Individu 0 sampai 9 ya. Sudah bisa. Lalu kita lanjutkan codingannya. Nah, kita akan baca setiap gen dalam individu, setiap individu ya. Gennya nanti. Kita akan baca setiap individu. List of individu as individu key. Nah, kemudian kita baca sebagai binary gen. Isinya ya. 01-nya. Kita coba print dulu echo binary gen supaya ada spasi jaraknya.
Oke, print katalog produk, indeksnya apa? Individu key. Nah, kita echo. Nah, kita lihat ya. Kita lihat, coba kita print. Nah, seperti ini jadinya. Jadi individu 0, itemnya apa? Item yang terpilih ini ya, kemudian disejajarkan ya dengan urutan item produknya beserta harga. Jadi kita tahu nanti apakah nanti berarti kita akan tahu sari kacang hijau nggak diambil, first snack diambil, oke gitu ya. Tujuan awal kita tadi kan untuk menyeleksi, oke. Nah, menyeleksi. Ini baru ngeprint dulu supaya kita tahu ya dari sisi interface-nya, outputnya seperti itu. Kita udah tahu gambaran bahwa itulah individu yang akan kita seleksi, yang 0101 tadi. Kapan seleksi item ini dibutuhkan? Yaitu untuk menghitung nilai fitness. Nah, gitu ya. Artinya kita mau menambahkan satu fungsi dulu, yaitu untuk menghitung nilai fitness. Function calculate fitness value. Nah, bahwa di sini kita membutuhkan yang namanya individu-individu ya. Di individu. Nah, kita panggil di sini. Jadi kita ingin tahu fitness value dari setiap individu. Calculate fitness value. Nah, baru kita masukkan nih list individunya ini. Ya ini list individunya, list of individu. Calculate fitness value. Oke, kita pindahkan ke atas coba. Baik, itu ya. Nah, yang kita bisa hitung, nah calculate fitness value ini harus tahu dulu mana item-item yang masuk. Ya. Artinya kita kan seleksi item dulu. Kita akan panggil di sini this selecting item individu. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah dipanggil, nah kita bisa eksekusi selecting itemnya yang sudah kita buat di awal-awal. For ini kita tambahkan dulu individu, each individu as individu key binary gen. Oke. If, nah di sini mulai ya. Binary gen-nya itu sama dengan 1. Nah, maka kita akan simpan dalam array multidimensional array ya. Kemudian kita tulis, kita panggil select, kita simpan dalam kolom selected key ya, yang terpilih berarti ya. Isinya individu key. Selanjutnya kolom price itu juga kita ambil dari katalog produk individu key yang sama, yaitu di kolom
price juga. Nah, itu ya, ada 2. Sekarang kita return. Nah, kita lihat dulu nih, ya, apa saja yang terpilih, itu jalan nggak gitu ya. Kita exit aja, kita ngecek dulu, calculating, oke. Ya, kita coba ya. Nah, ini yang kita lihat di bawah ini adalah, oke, karena ketutupan gambar saya, kita tutup dulu. Yang bagian mana? Fitness evaluation-nya. Kita tutup dulu. Ya. Nah, inilah yang item yang terpilih. Ya. Oke, next. Ya, kerjaan kita belum selesai. Setelah muncul terpilih tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ya, menghitung ya. Kan kita sudah dapat yang terpilih tuh. Kita hitung nilai fitness-nya. Nah, fitness-nya, rumusnya masih ingat kan? Menjumlahkan, ya. Tinggal menjumlahkan saja berdasarkan harga dari item-item yang sudah terpilih tadi. Karena apa? Value-nya itu dianggap sama semua. Tapi kalau nanti kasus di knapsack problem konvensional, beda rumus menghitung calculate fitness value, karena mempertimbangkan X, I dan value I-nya itu berbeda, sehingga beda lagi nanti perhitungannya. Karena ini dianggap satu, ya lebih mudah jadinya ya. Baik, kita coba, berarti kita menjumlahkan berarti ya. Oke, ada fungsi yang enak nih dari PHP ini. Berarti tinggal array sum saja, kan sudah ada array dari selected item ya, sudah terpilih. Nah, array sum kita jumlahkan kolom apa? Kolom price ya. Nih, kolom price. Array sum berarti di kolom this selecting item individu. Nah, koma selected price. Nah, itu. Langsung kita return. Ya, coba kita print. Fitness value. Error. Coba kita lihat hasilnya. Outputnya seperti apa. Nah, ya. Ini item-item tadi. Nah, coba kita gabungkan dengan tadi, dengan yang kita tutup tadi, tergambar dengan jelas. Nah, ini maksud saya. Jadi individu 0 biaya ya, fitness value-nya 254.140. Oke, kita tambahkan info supaya lebih informatif ya. Sini nanti fitness value. Jalan ulang. Nah, fitness value-nya segini. Oke. Di sini kita udah tahu nilai fitness value-nya. Masing-masing produk, masing-masing individu, yang sebanyak 10 individu ini. Baik, kita sudah dapat fitness value ya. Kita sudah dapat fitness value. Selanjutnya kita akan menghitungkan berapa item yang terpilih tadi sesuai di Excel ya. Ingat,
Ingat nggak sesuai yang di Excel? Nih, sesuai yang di Excel kita akan menghitung nih max 2. Tadi udah ngitung fitness dulu, jadi ada berapa maksimal item yang masuk dengan biaya atau fitness value segini. Oke. Oke, ini lebih sederhana mestinya ya, karena sudah dapat di sini selecting itemnya sudah dapat, sehingga kita tinggal tambahkan sebuah fungsi function count selected, itu aja ya, selected item. Nah, kita minta individunya sebagai parameter. Nanti kita tinggal hitung this selecting item list individu. Nah, itu kita return. Dah, dan kita teruskan di sini. Eho berarti apa? Oh, kita taruh di depan ya, supaya tidak menyesuaikan dengan Excel-nya. Excel yang kita buat. Eho max item ada berapa? Tinggal kita panggil sini aja, max selected item, atau kita ganti number of selected item. Nah, itu this apa, count selected item list of individu. Oke, tinggal kita panggil di sini selected item, spasi ya. Oke, kita coba lihat hasilnya bagaimana kira-kira. Nah ya, sini udah keluar hasilnya. Max itemnya 11, fitness value-nya 270.400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semuanya begitu. Ini 8, ini 13. Ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan berarti apa yang terakhir untuk mengevaluasi apakah fit atau tidak. Nah, ini ya. Fit atau tidak. Fit atau tidak. Apa syarat dari fit atau tidak? Yaitu kalau dia fitness berarti masih di rentang budget. Nah, gitu ya. Sedangkan kita belum ada budgetnya, sehingga kita perlu tambahkan dulu di sini. Cons apa? Budget berapa? Kita buat aja 250.000 dulu ya. Nih. 250.000. Jadi enak itu sebagai patokannya untuk mengevaluasi dia fitness atau tidak. Nah, untuk itu kita buat dulu fungsi baru ya, untuk ngecek apakah dia fit atau tidak. Kita buat fungsi function is fit. Nah, apa yang difitkan ya, fitness value-nya kan, fitness value. Jadi if fitness value itu kurang dari sama dengan apa, parameters budget, nah ya, maka returnlah sebagai true ya. Nah, kita cek di sini, kita tambahkan di sini echo dalam kurung aja ya, karena status. Nah gitu, apakah ini fitness atau tidak individu ini. Kita masukkan dalam conditional if this is fit, fitness value-nya, maka apa? Maka ya fit ya. Kalau tidak, maka apa? Echo not fit.
Nah, gitu. Kita ganti aja ya, supaya ada spasi. Kita lihat. Nah, max itemnya 12 yang masuk, fitness value-nya sekian. Nah, not fit karena dia lebih dari budget 250.000. Ini not fit juga. Nah, ini fit ya, 8 item maksimal dan dia fit gitu ya. Dan seterusnya sampai populasi sampai individu ke 10 not fit ya, not fit. Coba kita gedein dikit budgetnya, misalnya apa 180.000 gitu ya. Banyak nggak yang fit? Not fit, nah fit ya. Fit ya gitu. Baik, setelah kita mendapatkan maksimal item di setiap paket atau individu, kemudian menghitung nilai fitness value-nya, kemudian status fitness atau not fit, maka selanjutnya kita akan melakukan evaluasi fitness tersebut. Jadi begini, kan kita ketahui bahwa tujuannya adalah memaksimalkan, tujuan algen ini adalah memaksimalkan jumlah item barang yang masuk ke dalam setiap paket ya, dengan syarat biayanya harus kurang dari sama dengan budget. Nah, tadi kita lihat bahwa banyak item-item yang fit ya, artinya kandidat solusinya banyak, lebih dari satu. Tapi mana yang paling baik? Nah, ini yang perlu kita evaluasi, ya nggak? Oke. Artinya kita akan berusaha menemukan satu kandidat solusi terbaik dari populasi tersebut. Tadi kan ada 10, ya, ada 10 individu. Nah, kita harus memilih satu di antara 10 tersebut. Nah, untuk itu kita harus memproses lanjut hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya. Oke, pertama kita sudah dapat item-item yang terpilih. Oke, nah dari item-item yang terpilih ini, ya kita harus mengecek apakah item-item tersebut, jumlah item, kita harus mengecek setiap individu tersebut apakah item-item yang mereka miliki yang masuk ke dalam Excel jumlahnya sama atau tidak. Seperti contoh begini ya, kita lihat kembali Excel-nya. Kita lihat kembali Excel-nya, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini individu ketiga, individu 6 dan 7 memiliki maksimal item yang sama, jumlah item yang sama. Artinya ketiga individu ini berpeluang menjadi kandidat terkuat dari kandidat-kandidat fit lainnya. Namun karena nilainya sama, ya, nah ini udah berubah lagi kebetulan Excel, kita harus menentukan mana yang paling baik, ya, terbaik, ya. Nah, dari sini kan mestinya yang dipilih adalah 168, tapi karena not fit, artinya yang terpilih adalah individu 1. Ya. Nah, misalnya kita ulang lagi. Nah, misalnya di sini ada 3 yang paling tinggi, 148, 128, 44. Semuanya fit. Nah, harusnya kita yang terpilih adalah individu ketiga. Maksudnya seperti itu. Sehingga langkah pertama harus kita lakukan apa? Yang kita harus lakukan langkah pertama adalah ya mengecek, ya enggak? Mengecek mana apakah individu-individu tersebut sama nilai maksimalnya. Nah, untuk itu kita harus menghitung dengan cara agregat ya, mengelompokkan mana jumlah maksimal item yang sama dan tidak. Nah, oke. Kita balik ke codingan. Pertama, kita harus mengumpulkan, ya, menyimpan ke dalam array terlebih dahulu semua
individu yang fit, ya. Kalau ini kan masih status fit atau tidak. Kita harus simpan dulu di dalam array nilai semua individu yang fits. Kita ambil apa aja, kita buat apa aja kolomnya, selected individu key, ya. Kita ambil list of individu key, kemudian number of selected item, ya, selected item, jumlah item yang terpilih, ya, number of selected item, dan yang ketiga fitness value-nya. Oke, ini dulu yang paling penting, ya, fitness value. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba print, ya, kita coba print dulu. Fits, ya, kita coba jalankan. Nah, ya, fits ini mulai terakumulasi. Kita lihat hasil akhirnya di sini. Nah, ini adalah seluruh individu yang fits. Kita simpan ke array, ya, semua yang fit tadi. Oke, ini udah langkah pertama. Kemudian kita balik ke codingan. Langkah kedua adalah memproses fits tersebut untuk dievaluasi, ya, dievaluasi. Makanya kita perlu bantuan satu function baru nanti, ya. Karena dari sini kita ingin tahu mana yang solusi terbaik, ya, apakah ditemukan atau tidak. Nah, berarti kita perlu membuat function baru, is found, ya. Nah, kita buat di sini function is found, itu parameternya fits, ya. Oke, found fits. Oke, setelah itu kemudian kita akan mengkalkulasi, ya, mengkalkulasi secara agregat jumlah item tersebut, ya. Sehingga kita harus menghitung, ya, jumlah item tersebut. Jadi misalnya kita coba, ya, kita lihat ke Excel kembali. Nah, kita itu mau menghitung misalnya 2 tuh ada item maksnya 2 itu ada 2, 3-nya ada 3, 1-nya ada 2, seperti itu, ya. Ini kan ada 2 nih. Ini kan ada 2 juga, ini ada 3, 1, 2, 3. Kita akan menghitung ini. Sehingga kita memerlukan bantuan untuk menghitung, ya. Kita pakai array count values. Array-nya apa? Karena ini multidimensi, maka kita baca kolomnya. Kolom fits, kolomnya apa? Tadi kita udah siapkan apa? Ini, ya, number of selected item yang kita mau baca. Itu. Kemudian kita coba echo, karena ini array, ya, print r, kita coba dulu lihat bagaimana hasilnya. Nah, is found fits, oke. Kita coba dulu, kita lihat di browser, ya, kita lihat. Nah, ini, ya. Jadi di sini bacanya max item 11 itu ada 1, 13 ada 1, 9 ada 1, 10 ada 1. Kebetulan ada 4 individu yang terpilih, ya, yang fit.
Coba kita ulangi supaya mendapatkan hal yang berbeda. Nah, seperti ini. Item maksimal 12 ada 2, 10 ada 2, 9 ada 2, 6 ada 1. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Berarti kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan, kita perhatikan bahwa ternyata di sini ada item 12, 10, 9, 6. Tentu saja kita kan ingin memaksimalkan item yang masuk dalam parcel, sehingga kita harus mencari nilai tertinggi, maksimal tertinggi dari hasil hitungan agregat ini. Misalnya di sini kan berarti kita harus menentukan bahwa 12 ini yang paling tinggi. Ya. Karena itu kita coba lanjutkan untuk menghitung nilai maksimalnya, ya. Ini kita hitung misalnya counted max items. Ya. Nah, kita hitung max, ya. Oke, tinggal kita panggil fungsi by PHP itu max. Nah, karena tadi tersimpan sebagai keys, ya, maka kita panggil aja keys, ya, counted max items. Nah, seperti itu. Coba kita echo. Kita lihat seperti apa jadinya. Nah, 11, ya. Coba kita sambil buka lagi juga yang hasil yang ini tadi, ya, counter. Kita jalankan kembali. Nah, begini. Item 8 sebanyak 2 individu, 11 1 individu, 10 1 individu, dan 12 2 individu. Nah, berarti dia terpilih. Yang 12 ini yang terbesar, yang paling banyak, ya. Berarti ada 2 individu di sini. Ada 2 individu di sini. Seperti itu. Nah, pertanyaan dan sekaligus langkah berikutnya adalah, karena ada 2 individu, artinya kan kita tetap menentukan satu yang terbaik. Betul? Nah, sehingga kita harus mengecek fitness value-nya masing-masing. Nah, dari fitness value itulah mana yang paling tertinggi. Bagaimana caranya? Kita coba oprek, ya. Maka kita harus mengolahnya. Jadi kita membutuhkan sebuah fungsi baru, ya. Butuhkan sebuah fungsi baru. Ini berarti kita simpan dulu. Berarti max item, gitu ya. Max item. Max item. Kita buat fungsi, misalnya. Karena kita ingin mencari nilai fitness dari individu yang sama tadi. Nah, itu kita harus mencari, ya, dengan cara search. Search apa? Kandidat. Search kandidat best solution, ya. Search best individu, gitu ya. Individu. Oke. Parameternya fits, kemudian max item, ya, coba itu dulu. Oke, tujuan kita setelah ini, ya, tujuan kita adalah untuk menemukan ini, ya, untuk menemukan berapa jumlah individunya. Berarti kita harus mencari dalam array ini
dengan kata kuncinya 12 ini. Ya, gitu ya. Kita coba mencari dulu ya. Research. Oh, atau malah kita masukkan aja langsung ya. Kita echo dulu coba. Counted max item dengan indeksnya max item. Ya, kita coba dulu. Kita coba lihat dulu. Ups, ada yang salah. 87, kenapa? Unexpected. Oke, 87. Oh ya, ini ya. Lalu kita tutup. Kita jalankan. Kita lihat bagian bawah. Sama aja ya. Belum. Oh ya, sudah ini ya. 1. Ya. Yang terbaik, yang paling banyak 10, yaitu jumlahnya 1 individu. Coba kita rapikan lagi di bagian ini tadi. Jadi ini print F, kita echo juga max item. Max item, kita echo. Nah, supaya yang kelihatan bedanya, kita jalankan lagi. Nah, begini maksud saya. Jadi ada item paling banyak 16 pada saat hanya dimiliki 1 individu. Nah, kita memerlukan ini. Ya. Kita lihat, kita cari yang lebih dari 1. Nah, ini. Berarti ada item paling banyak 11 dimiliki oleh 4 individu. Nah, jadi ada 2 kondisi ya. Ada 2 kondisi. Bisa saja jumlah item maksimal itu dimiliki oleh 1 individu atau 1 individu. Nah, berarti kita harus buat dalam bentuk kondisional. Oke. Sehingga kita buat di dalam fungsi pencarian search best individu. Oke. Jadi max item, kemudian sini kita panggil function search best individu, ya, fits, kemudian max item, kemudian jumlah individunya ya. Itu kita simpan dalam variabel aja. Number of individu as max item. Nah, gitu ya. Kita pindahkan. Kita ambil di sini. Nah, gitu. Ya. Number. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita isi mulai function search ini. Search ini. Oke. Nah, pertama kita harus mendeteksi dia individunya 1 atau lebih dari 1 yang memiliki max item terbanyak. Nanti kita harus ada di sini. Tuh, ya. If number of individu has max item itu sama dengan 1, nah udah. Malah ini lebih cepat ya. Maka kita harus menentukan indeks individu tersebut dan langsung di return. Oke. Nanti kita harus search max item, kemudian proyek column fits, kemudian kolomnya number of selected item, gitu ya.
Ini kan hanya mencari itu, hasil pencarian itu hanya berupa indeks ya. Indeks ke berapa. Kemudian baru kita print R dulu untuk mengetahui fits itu dia indeks ke hasilnya ke indeks ke berapa. Oke. Oke, misalnya this. Oke, itu kita coba jalankan. Nah, gitu ya. Nih. Item paling banyak itu 13 di satu individu. 13 itu indeksnya ditemukan pada indeks individu key-nya 4. Ya. Jadi 13 ini adalah 13 dari number of selected item. Ya, itu ditemukan pada individu keempat. Kita cek individu keempat. Individu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Fitness value-nya 210 dan fit. Nah, ya. Itu kalau hanya pada satu individu, mudah ya. Langsung inilah solusi yang terbaik berarti. Solusi terbaik untuk saat ini ya. Karena kita belum cek apakah solusi terbaik ini sudah membuat kita berhenti mencari atau tidak gitu ya. Karena kita belum tentukan stopping kriterianya. Nah, gitu. Kita lanjutkan ya untuk yang kemungkinan, coba ya kita temukan apa hasil. Kita sampai error kalau dia memiliki individu lebih dari 2, lebih dari 1. Nah, ya. Ini kan belum ketemu, belum ditentukan karena ada 2. Belum ditemukan mana yang terbaik. Sehingga kita tambahkan di codingan kita. Oke. Kalau tadi if, maka kita buat else-nya saja. Ya. Oke, apa? Karena dia itu lebih dari 1, kita harus melakukan operasi tambahan ya. Itu kita harus for each dari array fits as key as val, kemudian jika ya val, karena kita mencari dari semua kumpulan ya, individu dalam array fits. Kita cocokkan dengan jumlah item yang memiliki max tertinggi. Val key, val dengan number of item, number of selected item, ya, number of selected item sama dengan, nah ini ya, max item ya. Maka kita echo coba key val fitness value-nya berapa? Value BR, kita coba dulu ya, print dulu, kita lihat. Belum ada karena baru 1, kita cek yang yang itemnya ada 2. Nah, seperti ini. Lihat di sini jumlah item 11 pada 2 individu. 2 individu itu adalah ini. Ya. Pada individu 20, pada individu indeks kedua. Nah, sini nilai fitness value-nya kita bisa lihat. Nah, kita akan menentukan di antara 2 individu ini mana yang fitness value-nya paling besar. Ya, tentu saja yang ke-20. Coba kita lihat yang ke-20. Bukan individu 20 ya. 11 0 ini kayaknya menimpa ini ya. 0 ini. Ini selected individunya 0 sama selected individunya 2. Ini maksudnya ini nomor lain ini 2 ini. Ya, nanti kita rapikan. Jadi maksudnya di individu 0 dan individu 2 gitu ya. Ini individu 0, kita lihat nih.
dan individu 11 164 sama. Nah, sekarang kita harus menentukan bagaimana caranya memilih nilai fitness yang paling tinggi. Oke, berarti ketika itu sama ya, value-nya kita coba simpan dulu hasilnya. Kalau ketemu yang sama, individu key kemudian fitness value fitness value. Oke, kemudian berarti tetap di dalam else ya, di luar loop, maka kita harus membuat kondisi tadi ya. Coba perhatikan di sini, perhatikan dulu di Excel. Kira-kira mungkin nggak misalnya dua individu itu memiliki nilai fitness yang sama? Sangat mungkin kan? Sangat terbuka lebar kemungkinan. Kita lihat di Excel, ada nggak? Saya pernah lihat soalnya di Excel itu ada yang sama. Nah, ini kan hampir-hampir mirip, 900, 8.000. Pernah. Sehingga kalau itu tidak diantisipasi, tentu program kita akan error. Ya. Nah, ini kita perlukan kondisi untuk mencegah hal itu terjadi. Ya, di sini kita siapkan kondisional tersebut. Jadi jika nilainya sama, ya, nilai fitness value dari individu kedua atau ketiga atau beberapa individu yang itu sama, kita harus kita pakai menggunakan array unique. Ya. Ada kolom kemudian fitness value ya, sama dengan 1. Artinya apa? Kita menghitung ya, kita menghitung dengan menggunakan array unik, karena ketika dia unik maka akan menghasilkan nilainya itu 1 ya. Tapi kalau dia tidak unik, berarti ada 2 nilai fitness value yang beda. Kalau dia 1 nilainya, berarti dia sama. Berarti ada 2 individu, itu berarti fitness value-nya sama. Nah, jika dia sama ya, maka indeksnya ya, kita ambil saja secara acak dari 2 individu tersebut. Karena nilai fitness value-nya sama, ya udah, kita rekomendasikan aja secara acak solusi terbaik, karena toh sama juga toh. Kita nilai acak, kita cari acak dari 0 sampai kita hitung ada berapa individunya, count kali 1 ya. Nah, tapi kalau dia tidak sama ya, maka kita buat dulu nilai max-nya, kita cari yaitu dengan cara max array column ya, dari fitness value. Kemudian indeksnya kita cari dari search nilai maksimal tersebut dari kolom fitness value. Nah gitu. Kemudian kita return dari nilai indeks. Kita echo dulu ya. Kita print dulu. Kita lihat hasilnya.
Nah, begini ya. Ini masih satu tadi ya. Kita cari yang individunya lebih dari satu. Nah, ini. Maksimalnya 11, ada 2. 271 dan 193. Mestinya otomatis terpilih 271. Betul ya? Di individu key kedua. Nah, begitu. Baik, setelah ini bisa kita temukan ya. Kita return dulu. Setelah kita temukan, best fitness value. Langsung kita panggil saja fitness value. Kita echo best fitness value. Coba kita print. satu error. Kita print error dulu aja. Kita lihat dulu. Oke, ini ya. Mass value. Kita kan mau mencetak ini. Oke, kita coba rapikan dulu tampilannya supaya enak. Mau ada yang error 125. Oh, ini. Nah, oke. Kita rapikan lagi supaya enak. Ini yang bagian ini. Oh, nggak dibutuhkan, kita hapus nantinya. Ya, ini ya. Nah, 13 maksimal item di satu individu. Individu itu adalah yang ini. Sepertinya ini belum keluar ya. Iya, ini sepertinya belum. Oh iya, ini kadang kan belum di-trigger oleh yang 2 ya, 2 individu. Coba kita cek ya. Iya. Makanya tadi kok heran belum muncul-muncul hasil ini. Ini tetap ada. Coba ini kita tutup atau kita P aja supaya ini jadi penanda. Ya, 1. Nah ya, untuk yang dia lebih dari 1 individu, max itemnya ini 11, dia akan error. Berarti ini apa? Fitness value individu key ya, fitness value individu key 125 dalam bentuk array. Oke. 125 dalam bentuk array. Oh iya. Coba kita cek. Coba kita telusuri dari sini. Red indexnya.
itemnya nanti untuk yang individunya 2 ya, ini ya 205. Coba echo dulu. Yang itemnya 2 kita cek benar, tidak susah. Nah, ini hasil berarti array ya udah benar ya, ini ya hasilnya itu udah benar. Itu saya terganggu dengan ini kayaknya, tutup dulu. Berarti ini udah benar hasilnya tadi, indeks tersebut udah bisa di return lagi. Kita lihat lagi ya, hasilnya array individu no fitness value. Nah, kita mau nyatain yang terbaik ya, yang terbaik sementara ini apakah bisa dipanggil returnnya ya, kita print r, kita ulangi. Nah, ini ya 272. Sekarang kita panggil yang langsung fitness value kolomnya. Kita coba lagi. Nah ya, udah ketemu berarti 199.580. Oke, berarti udah bisa ditemukan fitness value-nya. Sebenarnya coba kita taruh di sini, apakah bisa atau kan seperti tadi ya. Ya, kita coba. Oke, ini karena yang satu ya, kita fokus dulu yang 2, nanti kita betulin bugnya. Nah ini, oke, tidak bisa ya. Sekarang kita benerin bug yang tadi, yang kalau dia 1. Sekarang kita benerin yang 1 tadi, karena ini tidak di return, jadi kita return. Ya. Oke, coba kita lihat untuk hasil kedua-duanya. Ini hasil 1 individu 178 ya. Hasil 1 juga, ini terbaik juga. Ini hasilnya 2 individu ya, untuk pilih yang terbaik ini. Oke, berarti udah jalan ya. Yang terbaik sudah kita peroleh sesuai dengan ini, function search best individu. Nah, selanjutnya apa? Seperti saya bilang di awal, apakah ini hasil yang paling maksimal? Apakah ini hasil yang maksimal? Belum tentu kan? Karena apa? Karena kan tujuan kita memaksimalkan jumlah item dengan, nah ini, dengannya ini loh, dengan syaratnya ini loh. Dengan syarat dia mendekati atau sedekat mungkin dengan budget atau pas sama budget. Nah, kita lihat contoh tadi. Apakah dekat dengan budget? Budget kita 250.000. Masih ada sisa banyak, ya enggak? Nah, pengennya ya bolehlah 11 item, tapi ya
yang budgetnya mendekati misalnya 249 gitu. Nah, artinya kan ada selisih tuh. Nah, selisih inilah kita jadikan stopping kriteria. Nah, ini yang penting untuk menentukan ya inilah yang terbaik. Karena kalau tidak, ya kita pengen ulang lagi, cari lagi individu yang lain. Nah, itu nanti akan yang dinamakan iterasi atau generasi dalam algen ya. Karena itu kita akan lanjutkan sedikit dengan menambah parameter. Nah, kita butuh satu parameter tambahan. Apa? Stopping value atau kriteria. Stopping value ya. Nah, mau berapa selisihnya antara biaya dengan budget, ya kan? Oke, kita pengennya 10.000 gitu. Jadi yang kalau dia selisih minimal ya, berarti minimal selisihnya 10.000 lah, ya. Syukur-syukur kurang dari 10.000, ya. Kita coba. Jadi dia minimal 249. Saya ingin solusi yang ditemukan itu kalau biayanya itu 240.000 ya, berarti kan, karena 10.000 ya. Ya. 240.000 berarti misalnya. Nah, berarti kita butuh setelah tambahan parameter, maka kita butuh tambahan lainnya, menghitung selisih tadi, ya nggak? Selisih antara yang terbaik tadi yang ditemukan dengan budget, gitu ya. Gimana caranya? Jadi kita harus nentuin dulu selisihnya. Nah, selisih itu dihitung di mana? Ya. Kita hitung dulu selisihnya berarti. Apa? Margin atau residual ya, residual sisa berarti ya. Residual itu berarti kita hitung selisih dari parameter ya. Parameter budget dikurangi, dikurangi best fitness value yang ditemukan tadi. Nah, kita bisa mau ngitung nih. Ya. Kita echo juga supaya tahu. Residualnya berapa? Oke. Nah, sekarang kita seleksi. Jika residualnya itu kurang dari sama dengan parameters stopping value ya. Dan ingat, bisa saja kan selisihnya negatif. Nah, jangan ya. Residual itu lebih dari 0. Maka return true. Ini artinya ditemukan solusi terbaik yang membuat algen berhenti. Berarti solusi yang ditemukan sesuai kriteria. Oke, selanjutnya kita lengkapi untuk yang fitness evaluation tadi, karena ini kan this is found. Apa tidak ditemukan nggak sih gitu ya? If this is found, tadi udah di return belum? Oke, sudah ya. If this is found, maka echo found ya. Else echo berarti apa? Wah, kita maunya temukan solusi lain. Berarti kita lanjut next generation population. Jadi maksudnya membuat populasi baru lagi. Nah, itu nanti bahasan video-video berikutnya. Oke, kita coba jalankan. Next generation ya. Residual. Karena nggak ditemukan ya, masih belum puas ya. Masih di atas 10.000 sisanya. Next generation, next generation, next generation, kita lihat ada nggak yang found ya. Nah, found nih 4.000. Tadi kita sudah tentukan
stopping value-nya 10.000. Jadi kalau dia minimal selisihnya itu residualnya itu 10.000, dia akan stop. Oke, sobat informatika? Seru ya? Ngoding untuk finish value. Agak panjang ya, tapi asik. Nyeleksi, bagaimana dia mencegah ada dua individu yang sama, pilih yang mana, diacak aja. Kemudian kalau satu individu ya aman lah, tinggal print. Kemudian kalau dia nilai finish value-nya beda, yang dimiliki lebih dari satu individu, kita tentukan nilai maksimalnya. Kemudian setelah ditemukan pun kita evaluasi, apakah itu sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Ya, kita bisa memperkecil tuh, bukan lagi 10.000 ya. Baik, demikianlah video algoritma genetika dengan pembahasan khusus tentang fitness function. Ya, kita sudah membahas secara teori fitness function seperti apa, kemudian kita simulasikan lewat Excel, kemudian kita coding sama PHP. Komplit pokoknya. Asik ya. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat.